dari kelompok 7, mata kuliah pengembangan kurikulum. Kali ini kami akan menyampaikan salah satu kurikulum yang terjadi di Indonesia. Tahukah kamu, kurikulum sudah berganti berapa kali? Di Indonesia telah terjadi 11 pergantian kurikulum, mulai dari tahun 1947 sampai sekarang. Namun, kita akan membahas kurikulum tahun 1984. Latar belakang, ciri-ciri, asas-asas, kelebihan, kekurangan, evaluasi. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan keterampilan proses. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Koni selaku Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode tahun 1980 sampai 1986. Model yang dipakai pada tahun 1984 yaitu cara belajar siswa aktif. Latar belakangnya mendasari pemerintah untuk melakukan perubahan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Pertama, iptek yang berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada waktu itu berlangsung sangat cepat, di mana kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional dikembangkan dan diberlakukan. Kurikulum yang mengembangkan banyak tujuan pada saat itu, di antaranya tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional yang dapat meningkatkan mutu pendidikan pada saat itu. Ciri-ciri. Yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Kedua, pendekatan CBSA. Ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Keempat, menanamkan pengertian sebelum latihan. Asas-asas. Yang pertama, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan GBHN. Kedua, keluasan terhadap peserta didik, guru, dan lingkungan. Ketiga, pendekatan pengembangan. Keempat, peningkatan program belajar 6 tahun. Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurna kurikulum 1975 berdasarkan 3 pertimbangan, yaitu: pertama, adanya perubahan dalam kebijakan Poloik dengan ditetapkannya TAP MPR nomor 2/1983. Kedua, hasil penilaian kurikulum 1975. Ketiga, hasil-hasil yang dicapai oleh proyek perintis sekolah pembangunan. Model-model yang digunakan tahun 1984. Pertama, model pengembangan berkesinambungan. Kedua, model kemasyarakatan. Ketiga, model kemitraan. Model pengembangan berkesinambungan atau Continuous Development Model. Model ini menerapkan Continuous Quality Improvement yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat serta seni budaya. Model kemasyarakatan atau Societal Model. Model perencanaan dan pengembangan kurikulum 1984 ini menganut paham dinamis. Artinya, selalu dapat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat di lingkungan tempat sekolah itu berada. Model kemitraan atau Partnership Model mengingat jenis dan jenjang pendidikan dan perlunya pengembangan mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan bidang studinya, maka perlu kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi-instansi pendidikan. Kelebihan kurikulum 1984. Pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk terlibat aktif, menjadi lebih aktif dan kreatif. Sebagai fasilitator akan lebih tertantang.
Terjadi komunikasi dua arah yang lebih representatif. Kekurangan kurikulum 1984. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Dalam muatan kurang diperhatikan. Alat peraga yang masih kurang dalam menunjang pembelajaran. Evaluasi. Penilaian dalam kurikulum 1984 dilakukan dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, EBTA, dan EBTANAS. Terima kasih telah melihat video kami. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Have a nice day. Stay safe and healthy, guys.